가는 거야. 모든 건 내려놓고 끈 짧은 가방 하나 텀블러 끼우고 일상을 벗어나자. 여행 가자. Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Mudah-mudahan teman-teman aku semuanya sehat-sehat ya, amin. Aku baru isi voice over ini di pagi hari sebelum video ini tayang, jadi pasti agak banyak suara-suara yang masuk kayak kokokan ayamnya tetangga, belum lagi suara Kila main, suara TV dan lain-lain. Jadi maaf ya teman-teman kalau suara voice overnya nggak clear atau nggak bersih. Nah, aktivitas hari ini dimulai dengan aku mau sedikit bebenah atau bebersih atau beberes rumah. Kemungkinan ya teman-teman, aku pindah dari rumah ini itu Senin pagi. Jadi Senin pagi itu udah kosong gitu teman-teman. Sekarang hari apa? Hari Sabtu kan. Nah, hari Sabtu ini dan besok Minggu itu aku fokus pindahan, dan Senin sore itu rencana aku mau serah terima kunci rumah ini ke pemilik yang baru. Karena kemarin itu alhamdulillah sudah akad notaris, sudah akad jual beli, sudah resmi. Jadi rumah ini itu bukan punya aku lagi teman-teman. Sedih ya, sedih banget. Apalagi aku masih dapat komentar dari teman-teman yang masih sangat menyayangkan rumah ini dijual gitu kan. Wah, kenapa dijual, rumahnya udah bagus, udah rapi gitu. Ya, buat teman-teman yang mungkin ngikutin aku dari lama pasti tahu alasannya kenapa ya. Ya, rumah ini bukan milik aku lagi sekarang. Sudah terjual, jadi ya udah. Mungkin di beberapa vlog ke depan udah nggak ngevlog di sini lagi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti masih mau intip-intip rumah ini bisa lihat video-video aku yang lama ya. Karena video aku yang baru nanti ya dominannya dikontrakan dulu ya. Nggak apa-apa ya teman-teman. Dan aku juga lagi nunggu ini sih informasi dari arsitek yang mau renov rumah aku. Jadi kemarin aku menggunakan jasa arsitek untuk membuat desain rumah aku ya teman-teman. Awalnya maju mundur antara pakai arsitek atau enggak, tapi karena aku buta soal desain rumah, apalagi ada ketakutan gagal gitu untuk bikin rumahnya teman-teman, makanya aku percayakan ke arsitek gitu ya. Dengan budget aku sekian, aku minta untuk dimaksimalkan, kira-kira tuh nanti dapat gambaran rumah tuh seperti apa gitu ya. Jujur aku lagi deg-degan teman-teman, lagi nunggu RAB-nya dari arsiteknya tuh berapa gitu, karena takut over budget. Jadi budget aku yang ready itu cukup nggak ya untuk membangun rumah impian aku gitu. Doain aja semuanya lancar ya teman-teman. Kemarin sih udah ada desainnya, desain kasarnya ya, masih belum yang secara jelas banget, masih 3D yang biasa gitu ya. Terus udah bikin denahnya juga, so far sih oke gitu. Karena aku titip ke arsiteknya ya untuk memaksimalkan budget yang ada. Terus untuk di rumah yang mau direnov itu seperti bahan-bahan seperti jendela, genteng gitu yang masih bisa digunakan, itu aku pengen digunain lagi gitu biar nggak memakan budget yang baru terlalu banyak lah. Dan ya pokoknya seadanya budget dulu. Kalau ada sesuatu hal yang masih bisa di hold gitu untuk pembangunan rumah, misalnya pembangunan carport, teras, itu bisa nanti-nanti gitu teman-teman. Yang penting sih aku utamain untuk bagian bangunan utamanya dulu. Kalau untuk pagar, kanopi, teras dan lain-lain, teralis lah, itu bisa nyusul ya teman-teman. Pelan-pelan nabung lagi, di saat ada uang baru kita rampungin ya, sempurnain gitu ya rumahnya sampai beres. Ya, aku menikmati semua prosesnya aja sih teman-teman gitu. Kehilangan rumah yang lama, bukan kehilangan malah ya, disebutnya
aku kan pengen memulai hidup yang baru, tentunya di tempat yang baru. Meskipun banyak gitu yang menyayangkan aku menjual rumah yang lama, tapi aku melakukan itu kan untuk keberlangsungan hidup ya. Jadi rumah yang lama kan masih KPR gitu kan, cicilan itu cukup mahal. Jadi aku pengen lepas itu gitu, nggak mau ada cicilan KPR lagi gitu teman-teman. Dan Allah ternyata udah kasih rezeki bisa membeli rumah yang baru, meskipun ternyata masih harus direnov. Tapi nggak apa-apa, namanya juga berjuang ya. Hidup itu harus berjuang sampai saatnya nanti kita bisa mendapatkan atau bisa punya sesuatu hal yang kita dambakan selama ini, asalkan dijalani dengan ikhlas, sabar, dan tentunya juga harus selalu melibatkan Allah ya. Apa yang kita punya kan dikasih sama Allah nih. Terus apa yang kita harapkan juga kita harus melibatkan Allah gitu, biar dilancarkan, biar diridhoi gitu ya segala keinginan kita itu. Amin. Termasuk kayak ini, pindah rumah teman-teman. Aku tuh belum beli lakban teman-teman. Jadi ini aku ngandelin lakban yang ada di rumah buat mulai nyicil packing. Nah, aku tuh baru mau ini sih beresin baju-baju dulu deh, spray dan lain-lain ya. Utamanya masuk ke dusnya, karena kalau untuk barang-barang yang lain itu masih bisa dicicil tanpa menggunakan dus gitu ya. Apalagi untuk perlengkapan dapur aku, misalnya kayak air fryer, terus rice cooker dan lain-lain, itu kayaknya memang aku masukin mobil aja semua. Terus pas nyampe kontrakannya aku tata ulang gitu ya, jadi nggak butuh masuk dus. Dus ini aku prioritas untuk baju-baju, terus perintilan-perintilan yang memang kecil-kecil gitu ya. Nanti baru deh aku masukin dus ini. Aku beli dus ini tuh di Shopee, cuman ini sih dusnya tuh nggak begitu tebal teman-teman. Jadi memang harus dipakein lagi tali rapia sih ini kayaknya ya setelah dilakban ini. Karena lumayan ngangkut baju aja udah berat banget. Oke, aku udah dapat satu dus nih, cicil packing. Ini isinya ada spray mukena, handuk, sama sarung bantal sofa nih. Aku tulis ya isinya di atas dus ini, karena biar kalau lagi nyari-nyari sesuatu tuh nggak susah gitu, nggak harus ngebongkar semua dus yang ada. Jadi aku tulis info isinya ini apa gitu, karena nggak semua yang ada di dus ini tuh nanti aku bongkar lagi teman-teman, enggak. Jadi lebih banyak memang aku simpan di dus aja, soalnya repot ya kalau aku harus bongkar-bongkar semuanya. Lebih baik yang utamanya aja yang memang aku pakai sehari-hari gitu. Kalau yang nggak dipakai ya udah simpan dus aja sampai akhirnya nanti renovasinya selesai dan aku pindahan rumah gitu, pindahan rumah lagi. Ada yang menyayangkan, kenapa sih harus pindah ke kontrakan? Kenapa nggak tinggal di rumah yang lama aja dulu? Kan nggak bisa ya teman-teman, namanya juga udah kejual. Terus di rumah baru pun kan kondisinya nggak layak untuk tinggal, karena nanti kalau udah mulai renovasi itu para tukang kan tinggal di sana, dan lagi nanti tuh atapnya dibongkar teman-teman. Semua atapnya tuh dibongkar, hanya menyisakan satu kamar. Jadinya memang aku nggak mungkin tinggal di sana. Mau nggak mau harus kontrak dulu. Aku baru ngambil kontrakan kan baru 4 bulan dulu nih teman-teman. Nanti mungkin aku sih kayaknya ya rumah itu baru jadi sekitar 6 bulanan mungkin ya. Tapi ya mudah-mudahan kurang dari 6 bulan udah jadi gitu. Oke, sejauh ini aku baru packing untuk baju dulu ya teman-teman, karena ini lakbannya juga nanti keburu habis. Makanya aku harus beli dulu lakbannya dan lanjut untuk packing barang-barang yang lain. Banyak banget teman-teman perintilannya. Khususnya sih yang sebetulnya udah harus disortir gitu ya, kira-kira apa aja yang harus aku pakai lagi, apa aja yang harus disedekahkan, dan apa aja yang harus dibuang gitu ya. Abikila juga ya ampun, itu perintilan dia tuh aneh-aneh sih perintilannya. Kadang ngelihatnya juga jadi sumpek gitu ya, dalam lemari ditumpuk-tumpuk, entah itu apa aja. Makanya pengen banget lebih rapih nantinya. Kalau untuk barang-barang yang nggak aku pakai itu aku pasti sedekahkan ke orang, tapi aku lebih prefer untuk ngasih yang deket-deket dulu ya teman-teman, saudara dulu gitu ya, yang kerja di mertua. Misalnya kayak sofa coklat ini, Abikila akhirnya mau kasih ke yang kerja di rumah mertua
gitu. Jadi kami memang tidak prefer untuk menjual, tapi lebih baik dikasih ke yang betul-betul membutuhkan gitu, mau pakai gitu. Misalnya kalaupun ada dari teman-teman, kenapa nggak dikasih ke followernya? Karena teman-teman kalau namanya barang yang besar itu kan effort ya, harus sewa mobil untuk ngambilnya dan lain-lain, belum jarak gitu. Jadi kami itu lebih prefer untuk memberikan barang-barang yang memang sudah nggak dipakai lagi itu ke orang-orang terdekat dulu. Jadi mohon dimaklumi aja gitu ya. Dan ini aku lagi packing baju-baju kondangan aku nih teman-teman, yang ada di lemari gantung. Aku masukin semua. Dan gak lupa nanti dusnya juga aku tulis ya, ini isinya apa aja. Lumayan bajunya banyak nih, karena jarang kondangan juga ya. Ini juga tadi di bawahnya ada selimut aku juga masukin ke situ. Apalagi ya? Ya paling 2 dus dulu ini aja sih teman-teman packingnya. Baju-baju Kila juga belum aku packing, baju Abinya juga belum, nantilah besoknya ya, setelah lakbannya aku beli lagi gitu. Oke teman-teman, videonya nggak panjang, cukup sekian aja. Nggak bosan-bosan aku mau say thank you, makasih banget buat teman-teman yang selalu support aku, yang selalu mendoakan baik di YouTube maupun di Instagram. Mudah-mudahan memang kepindahan rumah aku ini lancar ya, nggak ada yang kendala lah, nggak ada kendala maksudnya, nggak ada kendala, nggak ada halangan, lancar. Terus nanti di rumah kontrakan aku juga sama keluargaku betah, sampai akhirnya nanti kita proses renovasinya juga lancar dan lain-lain. Amin. See you on my next video teman-teman. Makasih ya sekali lagi, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum, bye semuanya.